wabarakatuh. Saya Muhammad Kemasaki dari kelas 7P nomor absen 24. Saya akan menjelaskan tentang kegiatan ekonomi. Yang pertama ada motif untuk memenuhi kebutuhan. Contohnya adalah kita membeli makan untuk kita makan, membeli pakaian untuk kita pakai, dan bekerja untuk menambah penghasilan. Yang kedua ada motif untuk memperoleh keberhasilan. Contohnya adalah belajar dengan sungguh-sungguh untuk menggapai cita-cita. Ada motif untuk berbuat sosial. Contohnya adalah berdonasi untuk korban bencana alam. Yang keempat ada motif untuk memperoleh kekuasaan. Contohnya adalah kita membuka perusahaan dan membuka cabang. Yang pertama adalah nilai guna bentuk. Nilai guna bentuk adalah suatu barang akan lebih berguna jika diubah bentuknya. Contohnya adalah tempe. Tempe itu dari kacang kedelai. Kedelai diubah menjadi tempe. Yang kedua adalah nilai guna tempat. Nilai guna tempat adalah suatu barang akan lebih berguna jika tempatnya dipindahkan. Contohnya adalah pasir. Jika dipindahkan ke toko bangunan akan lebih berguna. Yang ketiga adalah nilai guna waktu. Nilai guna waktu adalah suatu barang akan berguna jika dipakai di waktu tertentu. Contohnya adalah payung. Jika cuacanya tidak hujan, maka payung tidak akan berguna. Tapi jika hujan, payung akan berguna. Keempat adalah nilai guna kepemilikan. Nilai guna kepemilikan adalah nilai guna yang apabila suatu barang akan lebih berguna jika diganti kepemilikannya. Contohnya adalah sepatu. Sepatu jika di toko tidak akan diapa-apakan atau hanya dipajang saja. Tapi kalau kita beli, sepatu akan lebih berguna. Yang pertama adalah ada tenaga kerja yang terdidik. Tenaga kerja yang terdidik adalah tenaga kerja yang mempunyai pendidikan yang formal. Contohnya adalah guru, dokter, dan konsultan. Yang kedua ada tenaga kerja yang terlatih. Tenaga kerja yang terlatih adalah tenaga kerja yang memiliki keterampilan yang terlatih. Contohnya adalah penjahit, montir, dan sopir. Yang ketiga adalah tenaga kerja yang tidak terlatih dan tidak terdidik. Tenaga kerja yang tidak terlatih dan tidak terdidik merupakan tenaga kerja yang tidak mempunyai keterampilan. Contohnya adalah kuli bangunan, tukang sampah, dan tukang sapu. Yang pertama adalah rumah tangga keluarga. Rumah tangga keluarga contohnya itu makanan, pakaian, rumah, listrik, dan telepon. Yang kedua ada rumah tangga perusahaan. Contohnya adalah bahan baku, tenaga kerja, dan modal. Yang ketiga ada rumah tangga perusahaan. Contohnya adalah pajak, anggaran, dan lain-lain. Yang ketiga ada rumah tangga negara. Contohnya adalah pajak, anggaran, dan lain-lain. Itulah penjelasan dari saya mengenai kegiatan ekonomi. Saya Muhammad Kemasaki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.